Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang kebetulan narasumber kita kali ini memiliki kisah mistis atau kisah misteri dan masih perawan juga ya Neng ya? Ya, Betul. Boleh Neng memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya ngobrol sama siapa nih Neng? perkenalkan nama saya Eva. Eva. Ya, Oh, jadi panggilannya Neng Eva. iya Neng Eva atau bisa disebut juga Teh Eva. Teh Eva, Boleh. oke. Teh Eva ini memiliki kisah-kisah misteri atau kisah-kisah mistis ya teman-teman. Dan saya ingatkan, bagi para penonton yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini. Jangan mentang-mentang narasumbernya seorang perawan, jadi fokus aja nonton HP, nonton video cerita mistis Neng Eva. Betul. Betul Kang. Karena sholat itu nomor satu Satu ya ya, Kang, ya yang paling betul. utama semasa kita hidup di dunia ini. Dan juga saya doakan kepada para penonton Rizkuna Channel, semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Dan video kali ini disponsori oleh Rizkuna Aluminium dan Kaca, melayani pesanan kusen pintu jendela yang terbuat dari aluminium, baja ringan, kanopi, pagar tralis besi, gerobak jualan, plafon PVC, dan juga kitchen set. Masih banyak lagi produk-produk lain dari Rizkuna Aluminium dan Kaca. Barangkali para penonton yang minat ingin memesan, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar video ini. Dan juga bagi para pengusaha nih yang produknya pengen di apa istilahnya dia mah dipromosikan di channel YouTube Rizkuna Channel, bisa nge-DM Instagram saya Kang_Hakim mulai dari 200 ribuan saja per satu video ya teman-teman. Oke Neng apa nih? Kita lanjut obrolannya nih ke obrolan mistis yang pernah dialami sama Neng Eva. Pernah mengalami kisah atau kejadian mistis apa aja sih Neng? Banyak kan, Banyak. Apa tuh kisahnya tuh? terutama saya di rumah ya. Malahan saya pernah ditemenin tidur Tidur sama apa? sama anak kecil. Anak kecil. Iya. Tuyul. Iya tuyul. Tuyul apa tuh? Sampai yang Tuyulnya maksudnya tuyul kan ada tuyul hitam, ada tuyul putih. yang putih. Ya. Jadi kalau misalkan tuyul putih kan pesugihan biasanya tuh. Ya gak tahu, soalnya kan lagi tidur. Nah dia tuh kayaknya mau masuk ke kamar mandi tuh. Kebetulan saya tidur di dekat kamar mandi tuh pakai kursi, jadi kayak yang mau ngebangunin gitu. Ngebangunin gimana? Ngebangunin saya, kayak mau minta ditemenin. Mau minta ditemenin? Iya. Terus? Saya juga sih takut, tapi gimana ya? Gak dibawa alam sadar gitu ya? Iya. Oh, jadi tenang Neng Evanya, nggak usah grogi, minum aja dulu, minum, silakan. Karena ini teman-teman kita posisinya itu berada di area pemakaman umum ya, ngobrol jadi mungkin grogi dan juga takut. Tenang aja, sok santai, minum, tenang. Jadi di luar alam sadar ya? Iya betul. Jadi terus gimana? Masuk ke kamar berdua sama tuyul itu? Enggak. Dia cuma ngeliatin aja. Ngeliatin doang? Iya. Ngeliatin kayak yang mau ditemenin aja gitu. Jadi pengen ada teman bermain gitu ya? Iya. Karena nggak ada teman bermain mungkin? Iya, kalau nggak salah tuh sekitar jam 1, jam 2. Jam 1 malam? Terus Neng Eva nggak menjerit, bangunin mama atau bapak gitu? Enggak, diem aja. Soalnya udah biasa. Sudah terbiasa? Karena saya itu turunan dari bapak juga sama, bisa ngeliat gitu. Jadi indigo gitu? Iya, bisa jadi. Kalau di Sunda mah bilangnya sayuni ya? Iya, sayuni. Sering berarti Neng Eva melihat? Sering. Sosok-sosok kayak gitu nanti? Pocong, kuntilanak. Di mana itu? Di mana aja, di tempat-tempat tertentu sih. Di tempat-tempat tertentu, mungkin di tempat-tempat angker gitu ya? Iya. Apalagi? Bahkan di halaman rumah juga banyak. Banyak di halaman rumah juga? Tapi saya biasa aja gitu, nggak dibawa enjoy aja. Karena kalau semakin kita takut, bahkan ke dirinya kita tuh malah lebih serem gitu. Jadi di-enjoyin aja. Karena terbiasa kan? Terbiasa. Kalau misalkan contohnya saya nih nggak terbiasa melihat yang kayak gituan, satu kali lihat udah pasti lari, kabur. Ya sebenarnya saya juga takut. Tapi ya begitu. Itu waktu Neng Eva sadar di umur berapa tahun tuh? Waktu sadar bisa melihat yang kayak gitu kan? Dari kecil sih. Dari kecil? Dari SD. Dari SD? Ya. Oh, pertama yang dilihat apa? Genderuwo. Ih, ngeri artinya. Kalau itu tuh wujud genderuwo tuh kayak gimana sih Neng? Serem aja. Kalau bahasa Sundanya tuh jangkung badag gitu. Jangkung badag. Besar. Jadi 2 kali lipat manusia mungkin? Bisa jadi. Mukanya tuh takut. Serem. Nah contohnya kalau misalkan Neng Eva nih pergi ke tempat angker, contohnya lah ke kuburan atau gimana, itu pernah lihat apa? Banyak. Apa ya? Kuntilanak.
Terus? Pocong. Ya sebenarnya sih sekarang juga ada. Cuma dia cuma ngeliatin aja. Ngeliatin kita ini lagi syuting kayak gini? Ada. Di belakang juga ada ini. Di belakang? Soalnya udah kerasa. Emang misalkan ada yang kayak gituan, gimana sih kerasanya kayak gimana? Kalau bahasa Sundanya mah beda hawa gitu. Jadi hanet meren gitu ya? Ada panas gitu. Ya. Karena badan tuh beda panas apa? Beda. Ngeri juga. Tapi nih. tergantung diri kitanya aja sih. Maksudnya tergantung diri dibawa enjoy aja. Kalau kita takut ya udah. Bisa jadi kita kesurupan. Jadi yang terpenting mah kitanya jangan sampai melamun kayak gitu. Terus kita fokus dan ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu mungkin. Itu pernah cerita nggak ke mama, ke bapak, atau ke kakak, adik gitu? Pernah. Kata papa tuh gini, kenapa gak ngomong? Ya gak apa-apa, biarin aja gitu. Soalnya kan udah biasa, jadi ya di bawah happy aja. Di bawah happy aja udah. Soalnya udah biasa kan dari kecil. Tapi dalam satu keluarga, yang sayuni itu cuma saya doang. Cuma Neng Epa aja? Kakak-kakak saya sama adik enggak. Enggak, biasa. Normal berarti ya? Normal. Kenapa Neng Epa bisa nggak normal? Nggak tahu. Kayaknya kan papa tuh sama gitu, kadang suka tidur di sawah, di saung. Sering banget. Oh gitu, bapak juga? Suka ditemenin ya. Ditemenin yang kayak gituan juga sama? Sering. Malah suka ngeganggu. Ngegangguin contohnya kayak gimana? Ya contohnya kayaknya dia tuh gak nyaman gitu kalau ada manusia yang diem malam-malam masih ada di sawah. Jadi kayaknya dia tuh nyuruh pulang gitu. Jadi nakut-nakutin gitu? Nakut-nakutinnya kayak gimana? Ya contohnya tidur malam gitu. Dia tuh suka dibegi-begin itu apa? Benda. Oh benda. Jadi kalau misalkan ada barang di saungnya tersebut jadi gibeg-gibeg. Iya, jadi goyang-goyang lah gitu. Sundanya tuh itu. Jadi ya maklum kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya agak grogi, nggak apa-apa karena terbiasa emang kita bahasa Sunda kan sehari-hari katanya. Jadi nggak apa-apa Neng, campur aja ngomongnya. Kalau misalkan sulit nggak ngerti nih, paham apa nih bahasa Indonesianya, bilang aja bahasa Sunda, nggak jadi masalah gitu. Saya juga paham karena awal-awal konten juga saya gitu. Terus lagi Neng, setelah misalkan ada barang-barang jatuh, barang-barang goyang, si bapaknya tuh lari enggak atau diam aja? Malah papa bilang gini, kalau bahasa Sundanya tuh gini, kaditu maneh, urang mah di dia mah mau ngeganggu. Jadi kesana kamu, kita hidup masing-masing aja, asal jangan ngeganggu. Asal jangan mengganggu satu sama lain, karena tujuannya mungkin bapak Neng Depa baik ya, nggak ganggu mereka gitu. Terus kalau misalkan Neng Epa nih selain di rumah, di jalan pernah gak Neng lagi bawa sepeda motor atau apa gitu di jalan-jalan angker gitu? Sering Kang, saya kan dulu pernah kerja ya. Kalau kerja tuh kalau giliran si pagi berangkatnya subuh jam 4 pagi. Dari rumah atau dari kosan? Dari rumah. Misalnya kalau lagi pulang, besoknya berangkat pagi-pagi itu pas di Jalan Potong tuh yang di Cangkuang. Iya, di Cangkuang. Emang terkenalnya dari sini tuh Cangkuang tuh emang tempat paling angker gitu. Udah terkenal banget kan. Ada harimau, ada kuntilanak. Ada harimau goib. Harimaunya harimau goib kan, bukan harimau asli. Dia tuh kayak yang nampak gak nampak gitu kan. Maksudnya nampak gak nampak, jadi kelebatan kayak gitu. Soalnya dulunya di situ emang udah ada sih dari zaman dulu. Ada ceritanya juga ya. Kalau misalkan ada kata-kata sompral di sana, lagi bawa sepeda motor pasti mati gitu ya. Soalnya jangan sampai ketika kita berhenti di situ, jangan sampai bilang tungguin. Itu juga boleh. Kan? Oh nggak boleh pantangannya ya. Karena saya juga Neng pernah sih beberapa tahun kebelakang tuh di Cangkuang itu pernah ada kejadian. Saya kan kesini nih bawa mobil ya, pas pertama kali ke desa ini, istilahnya kalau dulu kan kebetulan istri saya orang sini ya, nganjang lah kalau misalkan dulu mah gitu, apel ya. Itu bawa mobil di pas Cangkuang itu, gas udah habis, tapi mobil jalannya pelan, tapi udah lewat gara-gara cepat. Berarti itu pas di sebelah mana sih, tikungan tajamnya atau jalan bututnya? Dua-duanya Kang. Dua-duanya. Di tikungan itu ada kuntilanak. Di tikungan itu teh ada ular. Waduh. Kalau yang ditanjakan itu harimau. Penunggunya itu. Iya, sama aja. Itu juga kan. Tahu saya ya kan. Tahu. Itu kalau misalkan kita lewat sana harus bunyikan klakson, itu yang betul. Itu perlu penting. Kenapa? Karena kalau kita gak bunyiin klakson, ya amit-amit ya kan. Ya
terjadi hal yang tidak diinginkan. Terjadi sesuatu ya. Benar. Saya juga keingetan lagi tuh Neng. Waktu dulu tuh jam 10 malam sama adik ipar pulang dari Cikijing. Pas jalan yang mau belokan tuh, pas Iya. air terjun. Pas kolam kan? Pas Iya. kolam, pas di sana itu nggak nyalain klakson, tiba-tiba kayak ada ngejorokin. Motor jatuh, tiba-tiba mati, tapi spontanitas lagi baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba motor nyala sendiri. Iya. Berarti di sana penunggunya tuh apa tadi tuh? Kalau yang di tikungan itu ular. Jalanan. Kalau yang di tanjakan pocong sama harimau di sana itu. Ngeri juga. Sering banget itu. Sering banget kelihatan gitu. Sering nampakin. Tapi Neng Eva ketika bawa motornya tenang aja, enjoy. Tenang gitu. aja, selawat aja, percaya sama Allah. Hebat, luar biasa ya. Karena kalau misalkan kita nggak tenang, kita apa istilahnya dia mah konsentrasinya buyar, udah bahaya ya. Bahaya kiri banget, kanannya itu jurang ya. Malahan saya pernah jatuh di situ. Pernah juga. Itu karena apa? Karena mungkin pikirannya lagi kosong atau gimana? Nggak tahu. Itu pas lagi digas motor, tiba-tiba mundur lagi. Ada yang narik gitu. Padahal itu posisi jalannya tuh lurus banget, baru di hot mix. Jalannya mulus gitu ya? Mulus banget, tapi kayak yang di ada yang narik. Ada yang narik dari belakang. Iya. Kelihatan nggak pas nengok mungkin? Kerasa aja, gitu. Kerasa banget. Soalnya beda. Naksir mungkin sama Neng Eva. Mungkin bisa jadi ya Kang. Apalagi pernah diajak tidur sama tuyul. Aduh, emangnya malahan apa tuyul tuh kan. Pas saya lagi tidur, dia tuh nginiin kaki saya. Gimana? Kayak yang noel gitu ya, nyelikit. Tapi kayak yang berusaha dia tuh biar saya bangun. Padahal saya bangun, cuma saya tuh pura-pura gak bangun gitu. Jadi hanya mantau aja gitu ya, liatin gitu. Ya tapi jahilnya itu usilnya cuma gitu aja. Iya. Pegang-pegang kaki aja. Enggak raba-raba yang lain? Enggak aman berarti. Aman Kang. Segede apa sih kalau tuyul tuh, saya penasaran besarnya kayak gimana sih? Kayak umur 2 tahun. Anak 2 tahun berarti paling segini ya? Iya. Kayak anak saya tuh, kayak anak saya umur 2 tahun ya paling segini gitu ya. Lucu juga sih. Lucu juga lihat. Itu ada berapa tuyul? Cuma 1 atau 2? 2. Dua-duanya. Kayak yang lagi bermain aja kan? Kayak yang mau main ke kamar mandi gitu. Sampai sekarang ada nggak tuyul di rumah Neng Eva? Kalau sekarang sih udah gak ada, soalnya udah dibuang. Udah dibuang sama siapa? Sama yang orang yang itu yang bisa. Orang pintar lah. Kalau dibilangnya ya apa tuh? Yang jatuh kaget juga saya tuh. Soalnya agak ngeri juga teman-teman, merinding ini ngobrolin atau gibahin hantu di area pemakaman. Di sini juga pada ngeliatin. Di sini juga? Iya. Di belakang Kang Hakim juga ada. Waduh. Apalagi belakang saya. Waduh. Pada ngeapit dia tuh. Apitnya gimana maksudnya? Ya kalau bahasa Sundanya itu bodyguard gitu kayak gitu. Oh, jadi pengawal gitu. Ngawal. Jadi dia tuh curiga kayak kita datang ke sini tuh kayak mau ngeganggu, padahal niatnya baik kan. Niatnya baik, itu mah hanya sekedar ngobrol, obrolan mistis, terus juga obrolannya juga bukan di area sini kan gitu ya. Jadi mereka itu mantau mungkin ya. Mantau. Takutnya kita berbuat macam-macam gitu, apalagi perempuan sama laki-laki ya. Yang penting mah jangan sampai mengganggu aja gitu lah. Kita enjoy ngobrol, mereka juga ya udah kan gitu. Jadi masing-masing aja ya kan? Masing-masing aja udah. Saya merinding teman-teman nih dengarnya juga. Minum lagi deh. Terus ada suara apa tuh? Ngeri juga ya. Tapi aman kan Neng? Aman, alhamdulillah kan. Aman. Terus ada cerita apa lagi nih? Kalau di alun-alun Cimanggu tuh kan ada rumah kosong ya. Itu banyak banget. Apa tuh di situ? Kuntilanak. Kebanyakannya emang di daerah kita itu kuntilanak dan pocong ya, nggak ada makhluk yang lain gitu. Mereka tuh kalau keluarnya tuh tiap jam 11 malam. Jam 11 malam. Sebelumnya tuh jam 12. Sering. Banget sampai ngeganggu. Keluyurannya maksudnya keluyuran di sekitaran alun-alun tersebut atau misalkan di atas rumah kosong itu? Kayak lagi mantau aja. Mantau. Iya. Tapi nggak ganggu kan sama warga sekitar? Baik-baik mereka juga. Baik. Asal kitanya aja yang gak ngeganggu. Kitanya jangan sampai ganggu mereka gitu. Jangan diusir lah gitu ya. Atau gimana? Itu teh penunggunya kuntilanak cuma pocong. Iya. 2. Ada sih yang lainnya juga. Ada yang lainnya juga. Neng Eva pernah lihat secara langsung? Secara langsung. Secara langsung. Pas jam berapa tuh? 11. 11 Soalnya kan dulu saya tinggal di kakak saya di Cilegon ya. Sering pulang malam. Pas di alun ngeliatin. Kayak yang sini.
Oh, gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu kalau misalkan ada orang yang sama-sama bisa melihat mereka Iya. juga kayak teman gitu ya, sini Iya. temenin main gitu kayak gitu. Tapi misalnya sok aja gitu. Kita hidup berbeda. Masing-masing lah Masing-masing. gitu. Kita hidup berdampingan aja, asal jangan tadi teh ya, jangan saling mengganggu satu Malahan sama saya lain. dulu pernah Kang Agen. Mm-mm. Siang ya Jumat, Mm-mm. ketika orang tua saya sakit, Mm-mm. jalan Rawean, tahu Kang Agen? Mm-mm. Saya pernah bawa adik-adik, Bawa. Berwujud apa berrupa? Kakek-kakek dong. nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu gimana? Awalnya gini, Mm-mm. saya kan berangkat sendiri, Heeh. bawa kasur, selimut dan lain-lain. Heeh. Terus pas saya pulang, Heeh. tiba-tiba nenek, Terus neng, sini. Iya kenapa nih? Hoyong ngiring kapain sakedap? terus. Ayu kan saya orangnya gak tegaannya, apalagi orang tua kasihan. Saya bawa tuh belakang. Kayak yang nggak bawa orang aja, pas dibawanya itu Enteng. Ketika saya lagi ngobrol, lagi nanya, Nek mau turun di mana? Pas saya lihat ke belakang, lah kok gak ada? Oh, nggak ada. Nenek tersebut tuh langsung hilang. Ada. Hah? Turun ke jurang. Loncat ke jurang? Iya. Saya posisinya turun dulu, Mm-mm. pastiin apa itu benar orang Heeh. atau apa. Kan takutnya kalau misalkan nenek jatuh kan kita yang Iya. nanggung resiko kan, yang Iya. bawa gitu, celaka gitu pada intinya. Iya. Tapi pas dicek ke jurang itu nggak ada. Kan posisi orang yang lagi pada ngalah batu tuh, lagi pada Jumat jadi pada sepi. Nah posisi saya sendiri, saya diam dulu di pinggir, turun, ke bawah. Nenek mau kemana? Dadah Neng, hatur nuhun, dia bilang gitu. Di situ saya, astagfirullahaladzim, ini orang apa bukan sih? Sampai ke ada. Jadi bilang gitu, sampai dadah kayak gitu. Dadah Neng, hatur nuhun. Nenek mau kemana? Katanya mau ke depan. Dia bilang tuh kayak mau ke Datar Buah tuh. Kan dari Raweang ke Datar Buah itu kan jauh. Masih jauh. Dia bilang, dadah Neng, hatur nuhun. Kan dia tuh bawa apa tuh kayak samping gitu Sinja. Kayak bawa apa gitu di biasalah nenek kayak bawa boboko kayak gitu kan. Saya bilang, kok gitu ya? Kaget, cuma panik. Gak bisa dikata-katain Kang. Di situ saya takut banget, terus saya cuma bisa diem. Sampai rumah, gak bisa ngomong apa-apa, ditanya sama mama, kenapa? Gak apa-apa. 1 jam kemudian baru saya bisa bicara. Terkesima. Iya. Karena kejadian itu. Terus orang tua bilang, di mana? Di Raweang. Ngerinding. Sumpah, auranya beda. Ketika tadi bilang apa tuh, dada kayak gitu tuh. Ngeri, beda. Rasanya tuh sangat beda sekali ya teman-teman. Takut banget. Sebenarnya saya juga takut. Tapi karena udah biasa jadi ya, gue enjoy aja kan. Terus di jalan mungkin selain pernah bawa aden-aden ada pernah nggak yang lainnya mungkin cerita yang kalau lain? Di Raweang itu dulu saya juga nganter pindahan pulang malam. Ada juga kuntilanak yang ikut. Enggak ya gini aja. Jadi nyapa kenang dia pagi gitu, sini saya mau pulang, sini dulu main, saya mau pulang sama mama saya, kamu di situ aja jangan ikut ya. Dan ternyata dia ikut, tapi ikutnya bukan naik mobil, naik motor kan. Kesana tuh pakai kolbak 1, Mamang pakai motor. Kebetulan si istrinya Mamang itu ikut ke mobil, dari posisi Mamang itu sendiri naik motor. Nah pas kebetulan pas dia bilang dadah saya bilang dadah, dia mau ikut naik motor. Saya gak bilang, cuma pas Mamang sampai rumah dia udah ngerasain, tapi saya mau bilang udah. Itu Neng Epa berarti interaksi sama kuntilanaknya langsung bicara mulut atau dari hati gitu? Ya bicara dari hati. Dari hati, tapi langsung connect sama makhluk itu tuh. Sama makhluk itu jadi langsung kan. Terus kedengaran suara makhluk apanya tuh tadi tuh kuntilanaknya ngomong ke Neng Epa lewat telinga tuh gimana? Kedengaran gitu? Lewat isyarat. Hai
sini. Bilang enggak. Tapi dia ngerti. Iya. Jadi kebayang kalau misalkan saya kayak gitu teman-teman, tiap hari lihat yang kayak gitu kan udah mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa apa ini mah. Sungguh lagi seorang perempuan lagi. Ini kebayang nanti calon suami naik apa nih kalau misalkan punya suami tahu secaranya kayak gini, mungkin ketakutan juga ya. Saya juga kan punya calon di rumahnya, pernah lihat juga. Lihat apa? Kan kalau di situ mah mau buang air kecil keluar rumah ya. Oh gitu, daerah Kebetulan- gunung, masih daerah iya. perkampungan pelosok. Iya. Jadi jobong ya. Di belakang rumah tuh kan ada makam juga. Nah, pas mau keluar jam 1 malam kalau nggak salah, saya posisi sendiri. Pas buka pintu, ngeliatin aja. Apa itu yang lihat? Kuntilanak. Iya. Sampai saya, kalau saya gak jadi buang air kecil, takut ngompol di kasur. Apalagi Jadi saya- calon mertua ya. Kalau bahasa Sundanya mah dikereketkeun. Ditahan sampai pagi gitu. Iya. Tapi nggak jadi kan ngompol di kasurnya? Enggak. Aman. Aman, enggak. Dikira tuh sampai ngompol di kasur, neng apanya tuh. Terus cerita nggak ke calon mertua atau misalkan Diam calon dulu, suami? diam dulu. Enggak, diam dulu lah. Besok paginya baru cerita. Cerita. Terus mama bilang, Tanggapan udah biasa di sini, jadi jangan takut. Berarti Ya mah gitu kan, saya juga sayuni, jadi biasa aja. berarti setiap rumah juga ya ada yang penghuni Ada. kayak gitu penunggunya ya? Pasti ada. Beda-beda tapi beda. Beda-beda. Nah yang Neng Epa alami nih selama pernah lihat sosok-sosok yang kayak gituan, makhluk halus yang kayak gituan, yang paling menakutkan lihat apa Neng? Genderuwo. Genderuwo. Soalnya mukanya kayak merah gitu. Dibandingkan tadi bawa nenek-nenek itu tuh, aden-aden sereman lihat genderuwo. Genderuwo. Soalnya dia itu nampaknya di tempat tertentu. Tempat tertentu maksudnya? Pohon sawo. Oh, terus? Sawo. Ya benar-benar. Emang terkenal sih kayak gituan. Genderuwo itu memang ada di pohon salak ya. Terus kalau misalkan di pohon belimbing, dia apa sih yang suka di pohon belimbing tuh? Di pohon belimbing. Kuntilanak juga ada. Ada juga. Pocong. Pocong. Nah, terus tatapan Neng Epa nih tajam kayak gimana? Saya juga ngeri dong lihat apa yang Ya biasa aja saya mah. Nah, udah biasa. enggak lihat tadi tatapan matanya tajam banget gitu, kayak lihat sesuatu gitu Neng di sini. Saya Iya, sampai emang merinding. pada ngeliatin. Kayak yang nyuruh pulang. Kayak nggak nyaman aja gitu. Ya udah, bilangin aja kita mah hanya minta waktunya sebentar untuk ngobrol kisah-kisah mistis atau kejadian-kejadian mistis gitu ya Neng ya. Kan nggak ganggu mereka kan, sok aja masing-masing kan kita mah gitu, bener nggak? Di atas juga ada kan. Oh di atas ada. Ini ngeri. Takut jatuh. Takut jatuh. Udahlah jangan diceritain, saya sampai merinding. Sampai merinding. Apa tuh di atasnya? Kuntilanak. Ayunan. Iya. Ngeri. Baru kali ini bener saya mau podcast cerita mistis, kisah mistis sering kan malam, siang udah nggak asing, kebanyakannya kan siang. Ini yang paling ngeri, ini merinding bulu peluk dari tadi merinding tuh. Ini di belakang saya kayak mau narik-narik. Narik gimana maksudnya? Kayak yang ajak keliling gitu. Ajak keliling di pemakaman ini. Dari tadi kan. Gila, emang. Sumpah. Ini bener teman-teman bulu peluk tuh kalau misalkan kelihatan kamera itu pada berdiri semua. Ngeri ya kan. Ngeri itu. Apalagi nanya apa ya udah tiap hari lihat kayak gituan. Terus juga kan apa denger apa sih itu lupa lagi sih. Udah deh lanjut aja Neng kisahnya, ceritanya deh. Saya tuh kalau kakak dari Subang pulang ya. Kalau saya dari sini ikut ke sana, kebetulan di sana kontrakan. Banyak juga di sana. Di kontrakannya. Kuntilanak, tuyul, genderuwo juga ada. Sampai-sampai anaknya kakak saya, ya itu Apa? diajakin main. Main sama. Sampai sakit 2 hari. Mereka gak mau lepas dari anak ini. Mereka mau anak ini mati. Kenapa? Karena mereka merasa kakak saya di situ ngeganggu. Ngeganggunya maksudnya?
Jadi mereka itu mau kakak saya pergi dari rumah itu. Dari kontrakan Iya. itu. Jadi dari dulunya mungkin itu tempat makhluk halus gitu. Iya, Nggak mau ada yang nempatin. nggak mau. Terus Mereka mau nyaman sendiri. Neng Epa pernah nyaranin nggak ke kakaknya untuk pindah atau gimana? Pernah. Pernah. Jadi ketika pindah ada lagi Ngikutin lagi. Jadi kayak nggak suka aja. Soalnya yang dituju itu anak kecil sampai jerit-jerit. Kan di sana juga ada ngeliatin. Gimana? Apalagi ini pas bulan purnama ya Neng ya. Seru banget nih. Saya mah jadi merinding nggak kuat ini, nggak fokus nih mau ngobrol apa lagi gitu ya. Nah, Neng, emang tadi kan Neng seringnya lihatnya kuntilanak pocong udah gitu kan. Di sini sama, di Subang sama, terus di tempat lain juga sama. Itu wujudnya beda-beda atau wajahnya beda-beda kayak manusia nggak? Ya sama sih. Beda-beda, berbeda gitu. Cuman pakaiannya aja yang sama. Apa maksudnya sama gimana? Pakaiannya yang sama. Pakaiannya sama tapi wajahnya beda. Gitu. Mungkin ada yang hancur, ada yang biasa gitu. Paling muka-muka itu yang hancur banget kan. Iya. Sampai matanya juga gak kelihatan. Serem juga ya Neng. Mungkin ada lagi cerita atau misalkan udah Neng? Udah kan? Udah. Jadi teman-teman nih, jadi saya udah nggak fokus karena tadi Neng Deva bilang di belakang saya ada, di samping saya ada, di atas ada, di depan juga ada. Kebetulan ini pas bulan purnama ya Neng ya, pas bulan purnama kita ngobrol di area pemakaman. Apalagi tadi kata Neng Eva ada yang kayak narik-narik, ayo ikut keliling, nyuruh pulang gitu. Jadi udah gagal fokus gitu ngobrolnya, mau ngobrol apa lagi. Apalagi bulu punuk dari tadi merinding terus Neng. Nah, jadi teman-teman, mungkin dari kisah Neng Eva ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasannya kita itu hidup sama yang kayak gituan, sama makhluk gaib itu emang ada gitu ini ya. Ada. Kita hidup berdampingan, yang utamanya kita jangan sampai saling mengganggu satu sama lain. Kalau misalkan kita nggak mengganggu, mereka juga nggak bakal mengganggu ya Neng ya. Iya. Hanya mantau aja yang liatin. Neng, terima kasih atas waktunya. Semoga Neng Eva sehat selalu, berkah selalu. Amin, Kang. Dan cepat ke pelaminan ya Neng ya. Amin, Kang. Cepat dapat jodoh ya Neng ya. Amin. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.